Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our cross-culture understanding class with me, Muflihun. Our topic today actually is about intercultural communication. So, we are going to look at what is intercultural communication and how do people across countries communicate and how do people from different cultural background communicate each other and why actually it's important to learn intercultural communication. So here we go. Okay, but before going any further, think about these questions ya. Jadi sebelum kita lebih jauh membahas apa itu intercultural communication, kita lihat dulu pertanyaan yang ada ini. The first question, have you ever been in a contact with foreign people? Pernahkah Anda misalnya berkomunikasi dengan orang luar negeri gitu ya, atau orang asing? Entah itu misalnya secara langsung atau mungkin lewat media sosial. Um, Misalnya mereka orang-orang yang berasal dari English speaking countries ya. Apakah Anda ada pengalaman dengan kontak itu, dengan kontak dengan native speakers, English native speakers ya? Bisa diceritakan nanti ya. Kemudian how does it feel when communicating with a foreigner? Gitu ya. Bagaimana rasanya berkomunikasi dengan orang asing? Gitu. Apakah itu sulit? Apakah mungkin membuat Anda merasa tertantang misalnya? Atau Anda mungkin merasa excited maybe or feeling so motivated to learn English? Jadi memang nanti perasaannya akan berbeda-beda ya. Kemudian sebenarnya pertanyaan selanjutnya ya, how could you respond to any communication barriers while interacting with a foreigner? Ya, jadi bagaimana Anda merespon terhadap communication barriers ya. Jadi dalam komunikasi kemungkinan akan muncul yang disebut dengan communication barriers ya, semacam hambatan-hambatan atau mungkin kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang luar negeri itu sendiri. Ya, jadi bagaimana cara Anda mengatasi hal ini? Ya. Nanti dijawab semua pertanyaan ini di chat box yang ada di aplikasi kita. So, ini penting ya untuk memulai perkuliahan kita. And here we go. Jadi what is cultural communication? Jadi apa itu cultural communication atau intercultural communication? Menurut definisi yang diberikan oleh Hearn and Tomalin di tahun 2013 ya, bisa dilihat di sini bahwa cross-cultural communication is about the way people from different cultures communicate when they deal with each other either at a distance or face to face. Jadi ini adalah cara orang-orang berkomunikasi, cara orang-orang berinteraksi dari berbagai background kebudayaan yang berbeda-beda ya, dari latar belakang budaya yang berbeda, baik itu secara langsung maupun misalnya menggunakan media sosial ya, secara tidak langsung. Communication can involve spoken and written language, body language, and the language of ethic and protocol. Jadi komunikasi itu akan bermacam-macam modelnya ya, bisa secara verbal maupun non verbal. Dan mungkin juga ada aspek-aspek lain dalam komunikasi, misalnya tentang etika berkomunikasi dan misalnya berhubungan dengan protokol. Nah, ini tidak berbeda ya ketika kita misalnya berinteraksi juga dengan orang-orang dalam negeri kita ya, orang-orang yang berasal dari negara kita sendiri yang juga memiliki kebudayaan yang berbeda ya. Misalnya kita misalnya identitasnya dari suku mungkin dari suku Buton misalnya, kemudian berinteraksi dengan teman-teman kita dari suku Jawa, dari suku Bugis, ataupun dari suku Tolaki misalnya, itu akan terjadi interaksi-interaksi antar budaya di situ. Akan ada kesalahpahaman mungkin, akan ada kehati-hatian dalam berkomunikasi ya, dan lain-lain. Nah, itu semua bagian dari intercultural communication. Akan tetapi ya, menjadi pertimbangan atau menjadi poin penting dalam intercultural communication ini ketika terjadi yang namanya communication barriers ya, seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Nanti kita akan bahas itu di slide selanjutnya ya.
Nah, ini intercultural communication model ya, seperti yang dijelaskan oleh Samover and Porter di tahun 1997 ya. Anda bisa lihat di sini ketika ada interaksi antara budaya yang berbeda-beda, diilustrasikan di sini misalnya ada culture A, ya, culture A yang ada di bagian sini, kemudian dia berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang yang berlatar belakang berbeda, yaitu culture B ya di sini ya. Nah, culture A itu akan membawa pengaruh tersendiri kepada culture B, ya, kepada orang yang berlatar belakang culture B. Kemudian nanti culture B ini juga akan memproses informasi, memproses aspek-aspek lainnya. Kemudian juga dia akan terpengaruh dengan itu. Dia akan mengetahui sedikit banyaknya tentang kebudayaan orang dari culture A tadi, ataupun sebaliknya akan terjadi interaksi di situ. Kemudian orang yang berlatar belakang culture B misalnya, ketika berkomunikasi dengan orang yang berlatar belakang culture yang berbeda, dalam hal ini culture C di sini, juga sama prosesnya. Dia juga akan membawa pengaruhnya, membawa pemahamannya, membawa identitas kebudayaannya kepada orang lain. Gitu. Jadi ini semua terjadi interaksi yang terus-menerus. Dalam hal ini kadang juga dipahami sebagai melting pot ya. Jadi di mana di situ ada tempat interaksi antar budaya yang berbeda, antar identitas orang-orang yang berbeda satu sama lain. Gitu. Kemudian ini menjadi sebuah spot komunikasi kebudayaan yang berbeda-beda. Ini terjadi ya di tempat kita, di sekitar kita, ketika misalnya kita berada di dalam kelas, teman-teman kelas kita itu banyak dari kebudayaan yang berbeda dengan kita. Ya. Bisa jadi teman kita di situ ada orang Jawa misalnya, ada orang mungkin Toraja, gitu ya, ada orang Bugis, ada orang Tolaki mungkin, ada orang Muna, Buton dan seterusnya. Kemudian mereka berkomunikasi satu sama lainnya, dan di situ mulai terjadi sharing, understanding about their own culture. Ya. Oke, itulah yang dipahami sebagai intercultural communication. Oke, nah ini yang menjadi poin penting juga di pembahasan kita hari ini ya, bahwa akan ada yang namanya intercultural communication barriers. Jadi akan ada pemahaman-pemahaman yang kita miliki tapi tidak dipahami oleh orang lain. Ada nilai-nilai yang kita pegang begitu teguh tapi tidak berlaku pada orang lain atau pada kebudayaan yang lain. Nah, communication barriers ini banyak sekali modelnya. Salah satu yang paling penting harus kita pahami adalah ethnocentrism. Ya. Oke, Anda bisa lihat di sini ethnocentrism is a belief in the centrality of one's own culture. It often involves judging aspects of another culture by the standards of own culture actually. Jadi ethnocentrism itu ketika kita merasa bahwa kebudayaan kita ya itu kayak lebih baik atau lebih tinggi nilainya daripada kebudayaan orang lain. Ya, itu sederhananya seperti itu, bahwa ketika kita merasa budaya kita lebih baik dari kebudayaan orang lain. Dan ini ada pada diri hampir semua orang ya. Ada pada diri kita semua bahwa kita kadang-kadang memiliki sudut pandang ini, gitu ya. Ketika kita misalnya dibesarkan pada kebudayaan tertentu, misalnya saya tumbuh dengan adat istiadat atau kebudayaan Buton sampai akhirnya besar dan dewasa di situ, kemudian keluar daerah membawa kebudayaan saya, membawa identitas saya, terus saya ketemu dengan orang-orang yang berbeda kebudayaan, itu saya akan memiliki pandangan-pandangan yang apa namanya kayak semacam, oh mereka begitu ya, gitu ya. Oh kenapa kebudayaan mereka seperti ini? Sepertinya kebudayaan kami lebih baik. Gitu ya. Jadi ada pandangan-pandangan seperti itu yang ada pada diri setiap orang. Gitu ya. Walaupun nanti modelnya bermacam-macam ya. Kadang juga misalnya dalam situasi tertentu uh, kita lebih ingin memilih berteman dengan orang yang sama dengan kebudayaan kita, gitu ya, sama dengan latar belakang kita, karena kita anggap mereka memiliki pemahaman yang sama, gitu. Jadi ketika kita mulai merasakan hal-hal demikian, mulai melihat uh, kebudayaan orang lain dalam tanda kutip ya lebih baik dari kebudayaan orang lain tidak lebih baik dari kebudayaan kita atau kebudayaan kita lebih baik dari mereka, itulah yang dinamakan dengan ethnocentrism. Kemudian ethnocentrism ini ternyata memiliki tahapan-tahapan ya yang sebelumnya dijelaskan oleh Bennett di tahun 1993.
ada yang namanya denial. Jadi denial itu kayak kita merasa diri, kita merasa bahwa budaya kita lebih baik dari budaya orang lain. Kemudian kita menolak nilai-nilai ataupun pemahaman-pemahaman dari kebudayaan yang berbeda dengan kita. That's denial. Jadi ketika kita menutup diri, kita mengatakan bahwa kita lebih baik atau nilai-nilai yang kita pahami lebih unggul misalnya ya dari orang-orang tertentu, dari budaya-budaya tertentu, that's denial. Itu adalah bagian dari ethnocentrism. Kemudian ada defense, di mana defense ini kayak kita kadang secara terbuka menyampaikan ini, ya, menyatakan perbedaan-perbedaan itu, menyatakan bahwa kita memiliki sesuatu yang lebih baik dari mereka misalnya menurut kita ya. Kemudian menimbulkan juga interaksi yang lain, aksi-aksi yang lain, ya, yang di sini juga disebut sebagai minimization, ya, di mana kita seolah-olah dengan pemahaman tadi kita kemudian menutup akses, menutup komunikasi dengan orang lain, dengan orang yang berbeda kebudayaan dengan kita. That's the stages of ethnocentrism menurut Bennett di tahun 1993. Kemudian bagian dari ethnocentrism itu pula ada yang namanya stereotypes ya. Jadi stereotypes ini semacam persepsi ataupun keyakinan kita yang kita miliki, yang kita yang kita percaya terhadap kelompok-kelompok tertentu, terhadap kebudayaan-kebudayaan orang lain, gitu ya. Dan stereotypes ini dibentuk oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya, gitu ya. Misalnya kalau ada contoh ya, misalnya kadang-kadang kita dalam situasi tertentu, misalnya ini hubungannya dengan proses pernikahan misalnya ya, kadang-kadang kita mendengar ataupun saya yakin ini Anda pernah alami ya, ataupun Anda pernah dengar misalnya ada yang bilang bahwa kalau mau menikah harus menikahlah dengan satu sukunya sendiri begitu ya. Jangan menikah dengan suku orang lain, jangan menikah dengan orang yang di luar daerahnya misalnya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, itu ada stereotypes yang terbentuk ya. Misalnya mungkin keluarga itu memiliki pengalaman-pengalaman buruk terhadap keluarga orang lain atau misalnya suku-suku dari luar suku mereka, sehingga mereka mengeneralisir, ya, gitu ya. Itu contohnya. Ya mungkin kalau saya harus menyebutkan contoh, ini hanya contoh saja ya. Jadi jangan tersinggung mungkin ya, jangan tersinggung. Misalnya kalau misalnya kita orang Buton, mungkin dikasih tahu bahwa janganlah menikah di luar suku Buton ya, karena misalnya suku Buton itu, di luar dari suku Buton itu kadang-kadang orangnya begini. Misalnya mungkin mereka memiliki sikap-sikap yang tidak baik, gitu ya. Sehingga ini menjadi stereotypes yang kita pegang, yang kita anggap sebagai benar. Tapi sebenarnya sifat-sifat yang seperti itu tidak melekat pada suku ya. Sifat-sifat buruk manusia, sifat-sifat baik manusia itu tidak melekat pada suku, tapi melekat pada individu ya, melekat pada diri kita masing-masing. Makanya misalnya indikasi-indikasi negatif begitu ataupun hal-hal yang berbau tidak baik misalnya ya, atau hal-hal positif itu tidak melekat pada suku, tidak bisa digeneralisir karena itu pada dasarnya adalah perilaku manusia itu sendiri. Oke, kemudian bagian dari stereotypes ini adalah ada juga yang disebut dengan prejudice ya. Prejudice ini kurang lebih sama dengan stereotypes. Ini juga bisa positif atau bisa negatif. Walaupun ini misalnya kadang-kadang dipahami sebagai unfair, biased, or intolerant attitudes atau opinions toward another groups. Jadi another group ya. Jadi ini semacam pandangan-pandangan kita juga terhadap kelompok-kelompok tertentu yang kita menganggap misalnya sesuatu yang ada pada diri mereka pada kelompok itu negatif ya ataupun positif berdasarkan pandangan spesifik religion misalnya, atau berdasarkan agama yang mereka anut, berdasarkan suku mereka, berdasarkan nationality mereka, ataupun identitas yang lainnya. Jadi prejudice, stereotypes, ethnocentrism ini merupakan intercultural communication barriers yang sangat mempengaruhi cara kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda dengan kebudayaan kita.
And the other things, ya, hal lain yang bisa kita lihat di materi kita kali ini adalah lineage, ya. Lineage ini memang hal yang mendasar, hal yang sangat bisa dirasakan, ya. Ketika kita misalnya mengalami atau memiliki bahasa yang berbeda dengan orang lain, otomatis itu akan menjadi hambatan untuk berkomunikasi. Contoh misalnya kalau kita belajar bahasa Inggris, kemudian kita sudah tahu bahasa Inggris, tapi orang-orang yang di sekitar kita misalnya tidak tahu bahasa Inggris. Ya, kemudian kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Mungkin tiba-tiba Anda bertemu dengan orang yang tidak tahu bahasa Inggris di luar negeri contoh ya. Mungkin Anda ketemu orang Rusia, ketemu orang Cina mungkin yang tidak tahu bahasa Inggris. Itu akan terjadi communication barriers. Anda tidak bisa menyampaikan mungkin maksudmu atau apa ya. Karena orang itu tidak akan mengerti bahasamu misalnya. Atau dalam contoh yang lebih spesifik ya, misalnya kita yang di Indonesia ini kan memiliki bahasa-bahasa daerah masing-masing ya. Tiba-tiba Anda ke daerah tertentu dan di daerah itu mereka rata-rata menggunakan bahasa daerahnya, sementara kita tidak tahu bahasa daerah mereka dan mereka juga tidak terlalu tahu bahasa Indonesia misalnya. Jadi di situ akan sulit untuk melakukan komunikasi. Nah, makanya di sini ya dikatakan there is also the possibility of misunderstanding occurring between people when they do not share a common language. Kemudian akan ada potensi misunderstanding, potensi kesalahpahaman ketika orang-orang itu tidak memiliki bahasa yang sama. Gitu ya. Ini sangat nyata saya rasa. Aspek selanjutnya adalah nonverbal aspects ya. Nonverbal aspects di mana nonverbal communication ini kadang-kadang diterjemahkan berbeda-beda di setiap negara ya. Misalnya kalau kita secara umum ketika kita membuat ilustrasi ataupun menggerakkan tangan seperti ini maka itu maknanya misalnya oke ya. Ini juga berlaku di beberapa negara seperti di UK misalnya. Kalau tangannya seperti ini berarti oke. Tapi kalau di Jepang itu bisa diartikan sebagai koin ya. Kayak misalnya apakah ada koin atau seperti apa. Nah, di Brazil itu artinya berbeda lagi ya. Itu di Brazil artinya agak negatif ya ketika Anda menggunakan tangan Anda seperti ini. Dan berbagai macam model nonverbal communication yang lain ya, yang saya rasa tidak cukup waktu untuk membahasnya satu persatu di pertemuan kali ini karena nonverbal communication ini akan kita bahas juga di meeting selanjutnya. Oke, saya katakan lagi bahwa prejudice tadi, stereotypes itu tidak melekat pada kayak sifat-sifat negatif tadi itu tidak bisa dilekatkan pada suku, pada etnis tertentu, tetapi itu adalah bagian dari bagian dari sikap pribadi kita. Ya. Nah, makanya di sini ada contoh yang saya ambilkan ya. Ini adalah salah satu contoh yang saya kutip dari buku. Ini di sini ada sampel of prejudice ya. Contoh prejudice yang terjadi di luar negeri ya. Ini Jennifer ya. Ini Anda bisa lihat di sini. Dia ceweknya di sini bercerita tentang hubungannya dengan Gabriel ya. Jadi Gabriel itu adalah orang Meksiko, sementara Jennifer ini orang Amerika, ya dan first generation of Mexican American ya. Jadi ini adalah generasi pertama orang Meksiko di Amerika yang umumnya tidak terlalu paham bahasa Inggris, ya. Dan Gabriel pun juga demikian. Kemudian Jennifer ini berhubungan dengan Gabriel. Tapi tibalah saatnya katanya menurut menurut ceritanya di sini, ketika Jennifer harus dibawa ke keluarganya Gabriel. Ya. Awalnya Jennifer menganggap bahwa semuanya berjalan baik saja karena dia tidak paham tentang komunikasi yang terjadi di dalam lingkaran keluarga Gabriel yang menggunakan bahasa Spanyol. Gitu. Jennifer tidak paham apa yang terjadi. Dia menganggap semua baik-baik saja. Tapi ternyata sampai pada akhirnya dia mengerti, dia tahu bahwa saudaranya Gabriel ini itu bisa berbicara bahasa Inggris. Dan kemudian dia mulailah berkomunikasi dengan yang namanya Amelia ya. Anda bisa lihat di sini.
Jadi Amelia kemudian menjelaskan apa yang terjadi dalam keluarga Gabriel, membahas tentang Jennifer tadi. Nah, ternyata prejudis pun juga sudah terbentuk di situ. Sudah ada asumsi-asumsi yang dibentuk ya bahwa Jennifer ini seperti ini dan lain-lain. Yang membuat Jennifer merasa disudutkan atau merasa tidak diterima dengan baik ya. Jadi dia sangat-sangat merasa sakit, sangat-sangat merasa sedih ya. Anda bisa lihat di sini, I also hurt and upset and I stood up and yelled ya. Jadi saya berdiri dan mungkin berteriak gitu ya, mengatakan apa yang dia rasakan gitu. Sampai kemudian Gabriel Sisters ini, saudaranya Gabriel atau si Amelia tadi mencoba menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi. Sampai akhirnya communication itu uh, berubah menjadi hal yang positif ya, atau interaksi itu kemudian berubah menjadi lebih positif. Nah, ini saya mau sampaikan bahwa prejudis itu bukan hanya terjadi di Indonesia atau mungkin di lingkaran kita sendiri, tapi di mana-mana itu terjadi. Ini contoh yang uh, bisa Anda lihat. Oke, another one ya. Ini contoh yang lain yang ada hubungannya dengan prejudis ya. Jadi seseorang yang bernama Zahim di sini, ketika dia berkuliah di Amerika saat itu, awalnya dia menganggap bahwa identitasnya sebagai seorang Muslim ataupun sebagai seorang Pakistan itu yang paling penting ya. Anda bisa lihat di sini, I would have to say that the most important identity to me is being Pakistani and being a Muslim. Ya, jadi katanya yang paling penting bagi dia adalah menjadi seorang Pakistan atau menjadi seorang Muslim. Karena kedua hal ini, culture and religionnya ini sangat penting bagi dia. Itu menunjukkan identitas dia, siapa dirinya kan begitu. Sampai pada akhirnya dia dikatakan ini ya, Anda bisa lihat di sini ya. I remember in one of my classes, the guy said all Muslims are terrorists. Jadi ada identitas ini yang diletakkan pada komunitas tertentu, pada agama tertentu. Di sini dicontohkan bahwa Islam dikatakan teroris. Jadi ini yang membentuk prejudis orang-orang Barat, membentuk prejudis orang-orang Amerika itu sendiri yang mengatakan bahwa Islam itu teroris. Ya, pasti ini terjadi dan terbentuk tidak begitu saja. Ini melewati proses-proses, melewati waktu yang cukup lama sehingga akhirnya terbentuklah anggapan-anggapan seperti ini. Dan kemudian tadi si Zahim itu dia mencoba menjelaskan gitu ya. I spoke up and said that if you are not a Muslim, then you have no right to say that. Jika Anda bukan seorang Muslim, maka Anda tidak memiliki hak untuk menyatakan hal yang demikian. Kemudian Zahim ini mencoba uh, mendebat ya, mencoba mempertahankan keyakinannya, mencoba uh, meyakinkan si temannya tadi bahwa anggapan Anda itu salah ya gitu ya. Sampai akhirnya di sini ya, Zahim sebenarnya dengan apa namanya, dengan kesabarannya, dengan attitude-nya yang baik, dia mencoba menjelaskan bahwa agama Islam itu seperti ini, itu tidak benar, dicap sebagai teroris ya, sampai akhirnya perdebatan itu menjadi lebih damai ya. Kemudian temannya tadi merasa bersalah, uh, dan dia tidak lagi menyebut Muslim itu sebagai teroris gitu ya. Nah, ini contoh prejudis juga yang nyata ya, yang terjadi di luar negeri. Ini contohnya terjadi di Amerika. Artinya saya ingin sampaikan lagi bahwa prejudis itu bukan dominasi kebudayaan tertentu ya, bukan bagian dari kebudayaan orang-orang, tapi itu adalah sifat diri kita. Ini terbentuk oleh pengalaman-pengalaman kita terdahulu. Jadi tidak bisa kita letakkan standar-standar itu kepada semua kebudayaan yang ada. Oke, saya kira demikian untuk pertemuan kita hari ini. Dan jika ada pertanyaan nanti silakan diketik di chat box. Nanti kita akan bahas secara langsung di pertemuan-pertemuan selanjutnya lagi. So thank you very much for today. I'm happy that you are stay with me in our class cross culture understanding today. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much.